Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama Ibu. Seperti biasa sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar materi bab 4, yaitu tentang penggolongan hewan. Penggolongan hewan yang pertama yaitu penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hewan yang hidup di daratan. Nah, berarti dia hidup di daratan ya. Contohnya seperti kucing, anjing, kuda. Nah, kemudian ada hewan yang hidup di air. Nah, kalau di air berarti contohnya seperti ikan dan penyu misalnya. Nah, kalau yang ketiga yaitu hewan yang hidup di air dan di darat. Berarti dia hidup di dua alam. Ini termasuk ke dalam hewan amfibi. Nah, contohnya seperti buaya dan katak. Penggolongan hewan yang kedua yaitu hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama yaitu ada herbivora, berarti dia pemakan tumbuhan. Contohnya seperti kambing, sapi. Nah, hewan yang kedua yaitu karnivora, berarti dia jenisnya pemakan daging. Nah, biasanya dicirikan dengan dia memiliki gigi yang tajam dan kemudian giginya kuat dan penglihatannya tajam. Nah, contohnya seperti harimau, anjing, dan singa. Nah, yang ketiga yaitu hewan omnivora. Kalau omnivora berarti dia pemakan segala. Di sini dia bisa memakan daging, juga bisa memakan tumbuhan. Nah, contohnya itu seperti ayam, kemudian babi juga ya. Nah, kemudian tikus. Nah, yang terakhir ada insektivora. Berdasarkan namanya, di sini dia pemakan serangga. Nah, yang ketiga yaitu hewan digolongkan berdasarkan penutup tubuhnya. Yang pertama ada hewan berbulu. Nah, bulu di sini berarti dia bersatu dalam satu sumbu utama ya. Nah, di sini ada bedanya misalnya kayak bulu dan rambut. Di sini kalau bulu biasanya bersatu dalam satu sumbu. Contohnya seperti bulu ayam. Nah, kalau hewan berambut itu berarti dia hanya memiliki rambutnya itu berhelai-helai. Contohnya seperti kucing ya. Jadi nanti jangan sampai bilang kucing itu berbulu, tapi dia berambut ya. Nah, kemudian ada hewan yang memiliki cangkang. Hewan bercangkang di sini contohnya seperti siput, kemudian kura-kura ya. Jadi memiliki cangkang yang kuat. Nah, yang keempat yaitu ada hewan berlendir ya. Jadi di struktur tubuhnya dia memiliki lendir, contohnya seperti belut, kemudian lintah ya. Nah, yang terakhir ada hewan bersisik. Berarti dia struktur tubuhnya memiliki sisik di seluruh ujung tubuhnya. Contohnya seperti ikan dan ular. Yang keempat yaitu penggolongan hewan berdasarkan cara bergerak. Nah, di sini kalau cara bergerak dia ada yang menggunakan kaki, sayap, kemudian perut. Yang terakhir ada yang menggunakan sirip. Nah, kalau menggunakan kaki, contohnya seperti kucing. Nah, kalau yang menggunakan sayap, contohnya seperti burung. Nah, yang menggunakan perut itu berarti contohnya seperti ular. Nah, yang terakhir menggunakan sirip ya seperti ikan ya. Penggolongan hewan yang kelima yaitu berdasarkan cara perkembangbiakannya. Yang pertama ada yang secara melahirkan atau biasa disebut vivipar ya. Nah, di sini berarti dia berkembang biaknya dengan cara melahirkan anaknya dan biasanya tergolong ke dalam hewan mamalia dan dia memiliki kelenjar susu, berarti dia bisa menyusui. Nah,
contohnya itu seperti kucing ya. Nah, yang kedua yaitu dia berkembang biak dengan cara bertelur atau nama lainnya opipar ya. Nah, di sini dia berkembang biaknya dengan cara mengeluarkan telur dan dirami biasanya ya. Contohnya seperti ayam. Nah, kalau yang terakhir ada dia berkembang biak dengan cara melahirkan, bertelur dan melahirkan. Nah, di sini dia nama lainnya itu adalah opopipipa. Nah, contohnya itu seperti ular boa. Berarti dia pertama bertelur terlebih dahulu dan telurnya itu berkembang di dalam perut ular tersebut ya. Nah, kemudian setelah itu dia menetas di dalam perutnya, kemudian dia melahirkan anak yang sudah menetas tadi. Makanya disebutnya bertelur dan melahirkan. Yang terakhir ada penggolongan hewan berdasarkan cara dia bernafas. Nah, yang pertama ada bernafas dengan insang. Nah, insang berarti dia bisa hidupnya itu di air ya, contohnya seperti ikan. Nah, kedua yaitu dengan cara bernafas menggunakan paru-paru. Nah, berarti dia hidupnya biasanya di darat ya, seperti misalnya kucing. Nah, atau yang ketiga dia menggunakan kulit. Nah, dia bernafasnya menggunakan kulit yang berada di sekitar tubuhnya, yaitu contohnya seperti cacing tanah ya, karena dia hidup di tanah. Nah, kemudian yang keempat ada trakea. Nah, kalau trakea ini dia hanya ada pada serangga-serangga, contohnya seperti kupu-kupu ya. Nah, yang terakhir ada menggunakan paru-paru dan kulit. Berarti karena dia menggunakan paru-paru dan kulit, dia termasuk ke dalam hewan yang hidup di dua alam. Jadi ketika misalnya dia bisa bernafas di dalam air, itu berarti dia menggunakan kulitnya. Ketika di darat berarti dia menggunakan paru-parunya. Nah, ini contohnya yaitu hewan katak. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Nah, kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama ya. Kita baca bareng-bareng ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.